Jemaah Haji Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyelesaikan prosesi lontar jumroh Aqobah. Pasca Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Orduri mengalami penurunan. KPU tetapkan jadwal pemungutan suara ulang pada 29 Juni 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Rabu 19 Juni 2024. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, bus salawat yang sempat berhenti beroperasional mulai tanggal 20 Juni 2024 akan kembali melayani jemaah haji Indonesia dari penginapan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Jemaah dapat menggunakan bus tersebut secara cuma-cuma. Tanggal 11 Juni 2020. Bus salawat yang sempat berhenti beroperasional akan kembali melayani jemaah haji Indonesia dari penginapan menuju Masjidil Haram dan sebaliknya. Bus tetap akan berhenti di 2 terminal dekat Masjidil Haram, yaitu Terminal Ship Amir dan Terminal Ajiat. Dengan kembali beroperasionalnya bus salawat, jemaah akan lebih mudah dalam menjalankan ibadah di masjid tersebut tanpa harus mengeluarkan biaya. Kasih Layanan Transportasi Dakar Mekah Syarif Rahman menjelaskan bahwa seluruh bus yang sebelumnya ditarik untuk layanan jemaah saat Armuzna akan dikembalikan kepada fungsi semula. Untuk mempermudah jemaah mengenali bus, dipasang stiker di bagian depan sebelah kanan. Beroperasionalnya kembali bus salawat sengaja dilakukan 1 hari setelah seluruh jemaah bergerak meninggalkan Mina agar jemaah mendapatkan kesempatan beristirahat, melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i di Masjidil Haram. Dini hari itu jam 00 bisnya sudah ready di 2 terminal yaitu Ship Amir dan Ajiat beserta identifikasinya, artinya seluruh rutenya sudah tertempel, jemaah tidak perlu ragu untuk memanfaatkan bis salawat. Kita sudah siap. 540 unit bus salawat dioperasionalkan dalam mendukung kegiatan ibadah jemaah. Sebelumnya operasional bus salawat mulai dihentikan sejak 5 Zulhijjah atau Selasa 11 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Dari Mekah, Arab Saudi, Ariel Kahari melaporkan. Sementara itu saudara, setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, kemudian ditutup dengan tawaf ifadah, sa'i serta tahallul, 3.117 orang jemaah haji asal Provinsi Jambi akan mulai dipulangkan pada 15 Juli 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Randy. Halo, selamat sore Randy. Apa perkembangan terkait pelaksanaan Armuznah dan kapan para jemaah digeser ke Madinah? Baik, selamat sore Cynthia dan juga pemirsa. Sejak pertama kali diberangkatkan pada 3 Juni lalu, 3.118 orang jemaah haji Provinsi Jambi sudah melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Para jemaah tersebut merupakan jemaah yang tergabung dalam kloter 22 hingga 28 Batam. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin secara umum pelaksanaan puncak ibadah haji dapat dilakukan para jemaah dengan baik dan juga lancar. Kemenak mengkonfirmasi adanya kabar duka pada penyelenggaraan musim haji 1445 Hijriah ini, yakni adanya 3 orang jemaah asal Provinsi Jambi yang dinyatakan meninggal dunia di Makkah. Para jemaah tersebut merupakan jemaah asal kota Jambi yang tergabung dalam kloter 26 atas nama Husain Ibas Ijan, berusia 74 tahun, wafat pada 10 Juni lalu karena gangguan irama jantung dan juga sesak napas. Kemudian 1 orang jemaah asal Kabupaten Bungo yang tergabung dalam kloter 23 atas nama Muhammad Yazid Samsi, berusia 73 tahun, wafat pada 17 Juni karena kegagalan pernapasan dan juga hipertensi. Selanjutnya, jemaah ketiga yakni 1 orang jemaah asal Kabupaten Kerinci yang tergabung dalam kloter 24 atas nama Tahrial Kamarudin Zakaria, berusia 69 tahun, wafat pada 18 Juni karena hipertensi dan pneumonia. Sementara untuk jemaah lainnya dipastikan dalam kondisi baik dan sehat setelah pelaksanaan Armuznah. 3.115 orang jemaah akan mulai digeser ke Madinah sebelum akhirnya dipulangkan pada 15 Juni mendatang. Di Madinah, para jemaah akan melakukan sejumlah rangkaian ibadah sunnah
khususnya untuk melaksanakan sholat arba'in di Masjid Nabawi yang dilakukan sebanyak 40 kali secara berturut-turut. Demikian, Cynthia. Lalu terkait kesiapan asrama haji untuk menyambut kepulangan para jemaah seperti apa, Randy? Baik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi menjamin asrama haji yang merupakan embarkasi haji antara Provinsi Jambi sudah siap untuk menyambut kepulangan para jemaah. Kesiapan itu sudah dilakukan Kemenak jauh-jauh hari sebelum proses pemulangan dilakukan, yakni pada 15 Juli mendatang. Melalui alur penyambutan yang sudah disusun, Kemenak yakin proses penyambutan akan dilakukan dengan baik dan lancar. Menjamin seluruh jemaah dapat terlayani dengan baik, khususnya untuk jemaah lansia, akan menjadi standar pelayanan yang akan dilakukan oleh Kemenak. Pada musim haji tahun 2024, proses pemulangan jemaah akan dilakukan secara bergantian, dimulai dari kloter 22 hingga 28 Batam. Demikian, Cynthia. Baik, terima kasih Randy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu 12 Zulhijjah tengah melakukan lontar jumroh Aqobah. Seluruh jemaah dinyatakan sehat meskipun ada beberapa yang mengalami kelelahan. Memasuki hari ketiga puncak ibadah haji, jemaah haji asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur saat ini tengah berada di Mina. Jemaah haji kembali melakukan lontar jumrah ula, wusta, dan Aqobah pada Rabu 19 Juni 2024, sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi. Kegiatan ini dijalankan sesuai jadwal lontar jumroh yang telah ditetapkan oleh petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH. Petugas haji daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sapril, mengatakan, pada hari-hari tasyrik, setiap harinya sebanyak 21 batu harus dilontarkan jemaah, dengan masing-masing 7 lontaran untuk jumroh ula, 7 lontaran untuk jumroh wusta, dan 7 lontaran untuk jumroh Aqobah. Sedangkan pada hari raya Idul Adha kemarin, hanya 7 batu yang dilontarkan. Bagi jemaah haji yang mengambil pilihan nafar awal diperbolehkan untuk meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijjah. Sedangkan jemaah haji yang memilih nafar sani atau meninggalkan Mina pada 13 Zulhijjah diminta agar mematuhi jadwal dan jalur melontar jumroh yang ditetapkan sesuai kloternya. Sapril mengimbau jemaah agar tetap berkelompok saat berjalan menuju jamarat dan saat melontar jumroh. Jemaah lanjut usia dan kategori risiko kesehatan tinggi juga terlihat diwakilkan lontar jumrohnya kepada sesama jemaah atau petugas yang telah melaksanakan lontar jumroh. Alhamdulillah pada hari ini kami jemaah haji Indonesia asal Tanjung Jabung Timur menyelesaikan lemparan jumroh di hari tasyrik yang ketiga. Pada saat meninggalkan Mina nantinya, jemaah haji seyogyanya terus bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahmat yang telah diterima, sehingga dapat menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya dengan sempurna. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun yang tergabung dalam kloter 22 embarkasi Batam dalam keadaan sehat. Setelah rangkaian kegiatan puncak haji selesai, dijadwalkan jemaah haji Kabupaten Sarolangun akan tiba di tanah air pada tanggal 16 Juli 2024. Informasi dari Tanah Suci Mekah, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun yang telah menyelesaikan wukuf di Arafah, rangkaian puncak haji ke Muzdalifah, dan bermalam di Mina dalam kondisi sehat walafiat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun Muhammad Syatar mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan petugas haji dan ketua kloter, hari Senin dan Selasa kemarin jemaah haji asal Kabupaten Sarolangun telah melakukan rangkaian ibadah melempar jumroh 7 batu, ketiga tiang ula wusta dan Aqobah. Hari ini dijadwalkan kembali ke hotel di kota Mekah. Jemaah haji Kabupaten Sarolangun sampai hari ini kondisi jemaah dan siap di rangkaian pelaksanaan melempar jemarat sudah berjalan dari selesai ini sudah dihitung. Kita senantiasa memonitor kondisi jemaah sampai tadi juga kita sudah menyampaikan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun meminta dan mengingatkan kepada petugas haji agar selalu mengimbau para jemaah haji agar tidak memaksakan diri dalam setiap proses rangkaian ibadah, karena kondisi cuaca maupun suhu di Tanah Suci mencapai 50 derajat Celcius. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Beralih ke sorotan lainnya, saudara, jumlah hewan kurban yang dipotong saat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah di Kabupaten Sarolangun mencapai 1.149 ekor. Jumlah ini mengalami peningkatan 89 ekor dari tahun 2023 lalu. Pemerintah Kabupaten Sarolangun mencatat, pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024 ini, ada 1.149 ekor hewan kurban yang tersebar di 11 kecamatan yang dipotong. Terdiri dari kerbau 243 ekor, sapi 556 ekor, kambing 339 ekor, serta domba 11 ekor. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, pemotongan hewan kurban kerbau mendominasi di wilayah Kecamatan Limun yang mencapai 53 ekor. Disusul Kecamatan Sarolangun 45 ekor. Sedangkan untuk Kecamatan Singkut didominasi oleh hewan kurban sapi berjumlah 160 ekor. Kemudian Kecamatan Sarolangun 88 ekor, di Kecamatan Air Hitam 75 ekor dan Batin 73 ekor. Sedangkan untuk kambing terbanyak berada di Kecamatan Batang Asa yang mencapai 53 ekor. Kecamatan Sarolangun 43 ekor dan Kecamatan Singkut 37 ekor. Sementara untuk pemotongan domba terbanyak di Kecamatan Batin 8 mencapai 8 ekor. Lumayan banyak ya, mungkin ada lebih dari total kita kami data dari Dinas Peternakan lebih dari 500 ekor sapi dan kerbau yang ada di Pulau. Dan 2 hari lalu kami melakukan pemantauan ke lokasi rumah potong hewan dan juga tempat penjualan hewan kurban. Meningkatnya jumlah pemotongan hewan kurban menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemotongan hewan kurban dilakukan sejak hari Senin hingga Selasa, 18 Juni 2024. Berdasarkan hasil pengawasan dari tim kesehatan hewan, dipastikan tidak ditemukan tanda klinis yang menunjukkan penyakit berbahaya, zoonosis seperti antraks, salmonellosis maupun penyakit mulut dan kuku pada hewan kurban yang dipotong. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi antisipasi gagal panen pada musim kemarau. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Pasca Lebaran Idul Adha, harga cabai di pasar tradisional Auduri Kota Jambi mulai turun. Kini cabai merah dijual Rp68.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Pasca Hari Raya Idul Adha, kini harga cabai merah di pasar tradisional Auduri Kota Jambi mulai turun. Saat ini harga cabai merah dijual Rp68.000 per kilogram. Sebelumnya sempat mencapai Rp80.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit hijau juga turun harga dari Rp60.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Turunnya harga cabai itu disebabkan karena kurangnya permintaan atau menurunnya daya beli dari konsumen. Seorang pedagang di pasar Auduri Kota Jambi, Nababan, menyebutkan persediaan cabai saat ini masih cukup. Diperkirakan dalam beberapa hari ke depan harga cabai akan terus turun. Kemarin turun Mbak ya. Kalau sekarang berapa Pak? 68 Mbak ya. Kalau kemarin? Sampai 80. Sampai 80, 70 ya. Iya. Untuk harga jual bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Seperti bawang merah dijual di harga Rp35.000 per kilogram. Bawang putih Rp36.000 per kilogram dan daging ayam Rp36.000 per kilogram. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga jual cabai sempat naik sebelum Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Tapi kini harga jual cabai merah mengalami penurunan. Turunnya harga cabai karena meningkatnya pasokan dari para petani. Harga cabai merah di pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah mengalami penurunan. Turunnya harga cabai merah disebabkan meningkatnya pasokan dari para petani. Sebelumnya cabai merah dijual di harga Rp80.000 per kilogram. Namun saat ini harga cabai merah dijual Rp70.000 per kilogram. Seorang pedagang Junaidi mengatakan, meski harga cabai merah di pasar Tanjung Bajure Kota Sungai Penuh mengalami penurunan, namun berbeda dengan harga bawang merah yang saat ini relatif stabil, yaitu di harga Rp40.000 per kilogram.
Semenjak sudah lebaran ada penurunan dikit. Hari ini berapa jual cabai? Kalau untuk hari ini sementara 70, waktu 2 hari sebelum lebaran sampai 80. Junaidi juga menyampaikan turunnya harga cabai tidak berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat pasca Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Hari Tasyrik ketiga masih ada jemaah haji yang melaksanakan kegiatan melempar jumroh. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan pembimbing haji Kloter 26 Provinsi Jambi, Bapak Muhammad Amin. Selamat sore Bapak Muhammad Amin. Ya. Selamat sore. Ya Bapak, bagaimana kondisi jemaah haji saat melaksanakan melempar jumroh hari Tasyrik ketiga tadi pagi? Baik, terima kasih. Perlu kami laporkan dalam kesempatan ini. Alhamdulillah kami ketika pada jam 5 pagi waktu Arab Saudi melaksanakan rangkaian pelemparan jumroh pada hari yang ketiga. yakni yang mengambil naparsani. Mulai dengan melontar jumroh ula, Wusta dan Aqabah. Alhamdulillah kondisi daripada jemaah haji kita dalam keadaan baik. Bagi yang tidak melaksanakan, yang resti ataupun yang lansia, maka diwakilkan kepada jemaah-jemaah yang lain. Baik Bapak Amin, apakah masih ada rukun haji yang harus dilaksanakan? Baik, perlu kami sampaikan ada di antara rangkaian haji rukun yang perlu dilaksanakan jemaah pun di antara rangkaian ibadah haji. Baik Bapak Amin, bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji saat melaksanakan rangkaian ibadah wajib di hari-hari terakhir ini? Adapun kondisi jemaah haji, terutama di Kloter 26 BTH, jemaah dari Provinsi Jambi, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada di antaranya mengalami sakit, misalnya nafas, kondisi panas dan sebagainya. Namun bagi mereka mereka tidak melakukan melempar jumroh, tetapi mereka diwakilkan kepada teman-teman yang lain, kepada jemaah yang lain. Itu merupakan trik kami supaya mereka nanti kesehatannya tetap dipelihara, apalagi ada di antara satu rangkaian rukun yang mesti, yakni tawaf ifadah. Baik Bapak Amin, terima kasih atas laporan Anda. Baik saudara, antisipasi gagal panen di musim kemarau, pemerintah tunda musim tanam padi di Kota Jambi. Awal musim tanam yang seharusnya dilakukan pada bulan Juli digeser menjadi bulan Juli 2024. Intensitas hujan di Provinsi Jambi mulai berkurang dan akan dihadapkan dengan musim kemarau. Hal tersebut akan berdampak pada awal musim tanam padi di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi pun menggeser awal musim tanam padi yang seharusnya dilakukan pada bulan Juni ini menjadi bulan Juli 2024. Ini bertujuan untuk menghindari gagal panen akibat musim kemarau. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi masih akan mengkaji dan menyesuaikan dengan kondisi cuaca di Kota Jambi. Diharapkan musim kemarau tahun 2024 tidak seperti tahun 2023 lalu yang menyebabkan lahan menjadi kering. Sebenarnya kita baru menghadapi El Nino. Memang El Nino itu kita tidak dapat prediksi dan itu akan berjalan terus. Memang dalam tahun 2024 terkait dengan padi, memang kita belum ada menanam. Dan kita berharap menanamnya itu di bulan Juni dikedepankan. Pemerintah Kota Jambi juga telah mengatur jadwal musim tanam. Pihaknya juga akan memberikan bibit padi ke petani di Kota Jambi saat musim tanam mendatang. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 67 desa kelurahan rawan karhutla. Hingga pertengahan tahun 2024 sudah ada lahan yang terbakar. Setiap tahun ancaman kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencatat ada 67 desa kelurahan rawan karhutla berulang yang tersebar di 10 kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helbi Agustinius mengatakan,
Berdasarkan data BPBD, ada satu kejadian karhutla di bumi sepucuk Dipah, Serumpun Dibung sejak 1 Januari hingga 19 Juni 2024. Adapun luasan lahan yang terbakar sekitar 0,5 hektar yang berasal dari vegetasi gambut. Sementara itu, pada tahun 2023, karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung mencapai 83 hektar. Terluas ada di Kecamatan Sadu yang mencapai 30 hektar. Karena wilayah tersebut dominan bervegetasi lahan gambut yang mudah terbakar. Karhutla di tahun 2023 juga diklaim mengalami penurunan hingga 60% lebih. Jika dibanding pada tahun 2019, karhutla mencapai 250 hektar. Pihak BPBD pun kini sudah membentuk komunitas relawan masyarakat peduli api yang tersebar di seluruh desa, kelurahan. Komunitas ini dibentuk untuk membantu dalam penanganan karhutla. Kendati telah terjadi kasus karhutla pada tahun 2024, namun pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menetapkan siaga kasus karhutla. Klifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Satu minimarket di Olah Kemang seberang kota Jambi terbakar Rabu pagi. Diduga kebakaran ini terjadi dikarenakan adanya arus pendek listrik di salah satu ruangan. Satu unit minimarket yang berada di kawasan Olah Kemang seberang kota Jambi terbakar Rabu pagi tadi 19 Juni 2024. Terlihat melalui video amatir, asap tebal menyelimuti seluruh ruangan di lokasi kejadian. Insiden tersebut diduga disebabkan dari adanya percikan api yang ditimbulkan kipas angin yang tidak dimatikan. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas damkar mengerahkan sejumlah unit mobil damkar ke lokasi kejadian. Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari, membenarkan terkait adanya kebakaran tersebut. Beruntung petugas damkar dapat segera memadamkan api sebelum meluas ke seluruh rumah. Ya, pada pukul 6.38 kita menerima laporan dari operator sistem informasi penanggulangan kebakaran penyelamatan daerah Kota Jambi adanya satu unit supermarket di Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau yang terbakar, dan kita menurunkan 7 unit armada untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Alhamdulillah api dapat terasmeti, tidak ada penyebaran. Meski tidak ada korban jiwa dari insiden itu, namun diperkirakan korban mengalami kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, saudara, sejumlah wilayah barat Provinsi Jambi telah memasuki awal musim kemarau. Meski potensi hujan menurun, namun curah hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah sepekan ke depan. Untuk mengetahui informasinya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Asar Fatalangi. Selamat sore, Asar. Bagaimana terkait prediksi hujan di Jambi sepekan ke depan? Selamat sore, Cynthia. Ya, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, di mana dapat saya laporkan menurut petugas perakiraan cuaca BMKG Jambi memprediksi dalam 1 pekan ke depan Provinsi Jambi masih akan dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dan lebat disertai petir dan angin kencang. Masih tingginya intensitas curah hujan di sejumlah wilayah Provinsi Jambi dalam 1 pekan ke depan ini dikarenakan masih adanya pergeseran angin dari wilayah barat maupun dari wilayah timur yang melintasi langit Provinsi Jambi hingga mengakibatkan timbulnya awan penghujan. Menurut petugas perakiraan cuaca BMKG Provinsi Jambi, Jamar Sinaga, mengatakan bahwasanya meski saat ini wilayah Provinsi Jambi sebagian telah memasuki awal musim kemarau, namun beberapa wilayah di Provinsi Jambi masih diprediksi akan dilanda hujan hingga 1 pekan ke depan. Hujan ini sendiri diprediksi akan terjadi pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Namun menurut Jamar ini sendiri, sebagian wilayah di wilayah barat khususnya di Kerinci, Sungai Penuh, Sarlangun, Tebo, Bungo, dan sekitarnya, intensitas curah hujan akan mengalami penurunan secara berkala. Demikian, Cynthia. Lalu untuk wilayah mana saja yang telah masuk awal musim kemarau saat ini, Asar? Ya, baik Cynthia, saat ini untuk keseluruhan wilayah Provinsi Jambi belum mayoritas memasuki puncak atau awal musim kemarau. Untuk pertengahan bulan Juni ini sendiri masih berada di wilayah
Barat Provinsi Jambi. Hal itu dibenarkan langsung oleh petugas perakiraan cuaca BMKG Jambi si Jamat, di mana puncak musim kemarau ini diprediksi akan terjadi antara pertengahan bulan Juli 2024 hingga memasuki bulan Agustus mendatang. Dan puncak musim kemarau itu akan berlangsung dari wilayah barat dan akan disusul ke sejumlah wilayah kabupaten kota Provinsi Jambi. Demikian, Cynthia. Baiklah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, dinilai efektif untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendorong 10% anggaran dana desa untuk penanganan karhutla. Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan secara meluas pada musim kemarau tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi merencanakan penggunaan anggaran dana desa. Berdasarkan pemetaan tim Satgas Karhutla, Sekda Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, Pemkab mendorong anggaran pendapat dan belanja pada perubahan nanti untuk desa yang digunakan untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla sebesar 7-10% dari total anggaran untuk masing-masing desa yang masuk dalam daerah rawan karhutla. Dengan adanya langkah antisipasi dari jajaran desa, diharapkan bencana tahunan pada musim kemarau tahun 2024 tidak berdampak negatif pada sisi kesehatan dan ekonomi masyarakat. Memungkinkan untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi ada 7-10% mungkin itu, dan kita akan dorong nanti di APBDes perubahan supaya desa-desa yang kita mapping sebagai desa-desa yang rawan bencana untuk segera menyiapkan itu. Berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi, terdapat 86 desa dan 1 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan yang merupakan kawasan rawan karhutla. Sebaran terbanyak terdapat di Kecamatan Kumpe Ulu dan Kumpe, masing-masing terdapat di 16 desa. Kemudian Kecamatan Sungai Gelam ada 14 desa, disusul Kecamatan Taman Rajo dan Sekernan masing-masing 12 desa. Selanjutnya di Kecamatan Marosebo 11 desa dan terakhir ada di Kecamatan Jaluko terdapat 6 desa yang rawan karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wakil Gubernur Jambi dan PJ Bupati Tebo membuka MTQ ke-14 tingkat desa Teluk Rendah Ilir. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani didampingi PJ Bupati Kabupaten Tebo Farial Adiputra membuka musabaqah tilawatil Quran tingkat desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. Bertempat di desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, PJ Bupati Tebo Farial Adiputra mendampingi Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani membuka musabaqah tilawatil Quran tingkat desa ke-14. Kehadiran orang nomor 2 di Provinsi Jambi tersebut disambut meriah oleh masyarakat Teluk Rendah Ilir. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kepada para tokoh masyarakat, kades dan juga masyarakat atas kekompakan sehingga terlaksana MTQ tingkat desa dalam suasana Idul Adha. Wagub berharap apa yang menjadi tujuan dari MTQ ini benar-benar tercapai. Sementara itu PJ Bupati Tebo Farial Adiputra menjelaskan kehadiran dirinya di desa Teluk Rendah Ilir ini untuk yang pertama kalinya bertatap muka dengan masyarakat desa. PJ Bupati Farial Adiputra juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi panitia dan masyarakat desa yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Tebo akan terus mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. PJ Bupati berharap MTQ ini bisa mencetak para kori-kori A yang berkualitas untuk Kabupaten Tebo. Sementara itu, Kepala Desa Teluk Rendah Ilir Jazmi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wakil Gubernur dan PJ Bupati Tebo dan para Forkopimcam Tebo Ilir yang bersedia hadir pada kegiatan MTQ ke-14 di Desa Teluk Rendah Ilir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Untuk mengetahui informasinya lebih jelas, usai jeda tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, jelang Pilkada serentak tahun 2024, terdapat 12.000 tambahan pemilih pemula di Kota Jambi. Dari total tersebut, sudah 60% yang telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Jelang pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Jambi, wali kota dan wakil wali kota Jambi pada tanggal 27 November 2024, terdapat 12.000 tambahan pemilih pemula. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi terus berupaya mengejar target perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Total penambahan pemilih pemula itu baru 60% yang melakukan perekaman KTP elektronik atau mencapai 7.000 orang. Masih ada sekitar 5.000 pemilih pemula yang belum melakukan perekaman. Dinas Dukcapil Kota Jambi akan turun langsung ke setiap sekolah yang ada di Kota Jambi untuk mengejar target perekaman, sehingga mereka bisa menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada serentak 2024. Kita kan kemarin kan berdasarkan data Bodik di 2024 ini kan sebanyak 12.000. Nah, kondisi hari ini, kondisi kemarin itu tersisa lebih kurang 5.000. Ya, insya Allah nanti kami di bulan Juli awal pas anak sekolah masuk kami akan turun perekaman pemilih pemula. Dinas Dukcapil Kota Jambi juga optimis target perekaman KTP akan selesai sebelum pemungutan suara. Pasalnya, KTP menjadi syarat utama untuk datang ke tempat pemungutan suara. Joko TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke Kabupaten Batanghari, Saudara, KPU Batanghari pastikan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang DPRD Provinsi Jambi pada tanggal 29 Juni 2024. Hasil penetapan ini pun sesuai dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU RI tentang PSU serentak di sejumlah daerah. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, sesuai hasil keputusan KPU RI, jadwal pelaksanaan PSU akan dilakukan secara serentak di sejumlah daerah yang kembali menggelar PSU pada Sabtu pekan depan atau tepatnya tanggal 29 Juni 2024. Khusus amar putusan MK, PSU di Kabupaten Batanghari hanya melakukan PSU untuk DPRD Provinsi Jambi di 2 TPS yakni TPS 02 dan 04 Desa Kembang Seri, Kecamatan Marosebo Ulu. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim juga menyebutkan berbagai upaya persiapan kini tengah dilakukan, salah satunya sistem pengamanan selama PSU berlangsung. Pihak KPU pun akan melakukan koordinasi bersama pihak kepolisian dan pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan PSU. KPU nomor 768 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan MK itu akan dilaksanakan tanggal 29 Juni tahun 2024 ini. Artinya hari Sabtu nanti kita akan melakukan PSU. Pelaksanaan PSU itu menindaklanjuti dari putusan MK atas gugatan dari PDIP terkait selisih suara dengan PKS untuk Dapil 2 DPRD Provinsi Jambi. Dari 5 TPS yang diajukan dalam gugatan, terdapat 2 TPS di Kabupaten Batanghari yang dikabulkan MK untuk melakukan PSU. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, untuk mengetahui seperti apa perkembangan rencana pelaksanaan PSU, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ade Juniawan di Kabupaten Batanghari. Selamat sore, Ade. Baik, Ade, bagaimana upaya KPU Batanghari untuk memastikan PSU berjalan lancar? Ya, baik. Terima kasih, Yogi. Untuk hasil penetapan yang telah dilakukan oleh KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan PSU untuk di tahun ini, di mana untuk Batanghari sendiri direncanakan untuk dilakukan pelaksanaan pemungutan suara ulang itu tertanggal 29 Juni mendatang. Dan nantinya pihak KPU sendiri akan melakukan persiapan dalam melaksanakan PSU sendiri. Salah satunya yang dilakukan yakni terkait persiapan logistik, di mana sedikitnya ada 538 surat suara DPRD Provinsi yang nantinya akan didistribusikan di 2 TPS yang melaksanakan PSU, yakni TPS 02 maupun TPS 04 yang berada di Kecamatan Marosebo Ulu, tepatnya di Desa Kembang Seri sendiri. Nah, dari hasil saya konfirmasi tadi kepada pihak KPU sendiri, proses untuk pengamanan sendiri saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, TNI maupun pihak kejaksaan dan pemerintah daerah setempat. Hal ini guna menjamin agar pelaksanaan PSU nanti dapat berjalan lancar tanpa ada kendala atau hambatan apapun.
sehingga pelaksanaan PSU yang dijadwalkan pada 29 Juni nanti bisa berjalan lancar tanpa ada gangguan Kamtibmas. Selain itu juga pihak KPU sendiri telah melakukan perekrutan atau melakukan penunjukan langsung terhadap petugas KPPS yang nantinya akan bertugas pada PSU di 2 TPS tersebut, di mana pihak KPPS yang dilibatkan nanti menggunakan tenaga yang berada TPS pilkada yang berada di kecamatan atau daerah setempat. Hal ini dikarenakan pihak KPPS yang pemilu lalu itu tidak bisa lagi dilibatkan dikarenakan di TPS 02 itu tidak lagi bisa dilibatkan karena mereka terbukti melakukan adanya pelanggaran sehingga tidak bisa dilibatkan untuk pelaksanaan PSU nanti. Yogi. Baik Ade, selanjutnya berapa jumlah kebutuhan surat suara yang akan didistribusikan untuk PSU? Ya, seperti saya sampaikan tadi, sedikitnya ada 538 surat suara, di mana ada untuk di TPS 02 dan 04. Ini disesuaikan dengan jumlah kebutuhan, ya, ditambah 2% dari pelaksanaan untuk kebutuhan surat suara yang ada di 2 TPS masing-masing. Di mana untuk TPS 02 itu terdapat sebanyak 261 DPT dan TPS 04 sendiri 266 DPT. Hal ini nantinya akan selalu dilakukan pengawasan secara ketat oleh pihak KPU maupun Bawaslu selama proses perjalanan pemungutan suara ulang yang berlangsung pada 29 Juni nanti. Pihak KPU meyakini bahwa proses pelaksanaan PSU nanti dapat bisa berjalan aman dan damai apabila pihak penyelenggara di tingkat KPPS maupun PPS sendiri dapat bersinergi untuk pelaksanaan PSU ini sehingga tidak lagi terjadi kendala-kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa waktu lalu yang memicu PSU ini. Yogi. Baik Ade, lantas apakah petugas KPPS di 2 TPS sudah dibentuk dan mekanisme yang dijalankan seperti apa? Ya, berbicara terkait KPPS sendiri, tanggal 18 kemarin pihak KPU sendiri telah melakukan pelantikan terhadap KPPS yang dilakukan penunjukan langsung oleh pihak KPU. Dan di sini pihak KPU atau komisioner KPU sendiri nantinya akan juga terlibat langsung atau mengambil alih sebagai pihak PPK maupun PPS sementara untuk PSU ini. Dikarenakan pihak PPK maupun PPS yang pada pemilu lalu itu sudah berakhir masa jabatannya sehingga tidak dapat lagi dilakukan perekrutan ulang. Hari ini pun juga dilakukan dikarenakan adanya petunjuk langsung dari pihak KPU RI untuk pihak KPU Kabupaten yang melaksanakan PSU untuk turun atau terlibat langsung sebagai PPK maupun PPS sementara pada PSU nanti. Dan dijadwalkan juga setelah PSU nanti ditargetkan untuk melaksanakan penghitungan surat suara ulang terhadap pelaksanaan PSU nanti, yakni di tanggal 13 Juli 2024 ini. Pihak KPU pun akan tetap mewanti-wanti apabila nantinya ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan ini pun akan terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar kontribusi atau partisipasi pemilih yang ada di 2 TPS tersebut dapat tercapai dengan jumlah DPT-nya masing-masing. Yogi. Terima kasih Ade Juniawan yang melaporkan langsung dari Kabupaten Batanghari. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya saudara, 30% penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus untuk desa dari pemerintah Provinsi Jambi dipastikan sudah disalurkan ke 7 kabupaten dan 1 kota. Dari total 9 kabupaten dan 1 kota yang menerima anggaran tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi memastikan 30% penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK untuk desa dari pemerintah Provinsi Jambi sudah disalurkan ke 8 daerah. Dari total 9 kabupaten dan 1 kota yang menerima dana tersebut, anggaran 30 juta rupiah dari total 100 juta untuk seluruh desa di Provinsi Jambi wajib disalurkan pemerintah kabupaten kota ke rekening desa agar segera dapat dimanfaatkan. Kepala DP3 AP2 Provinsi Jambi Raden Najmi mengatakan, jika bantuan tersebut tidak cepat disalurkan, pemerintah provinsi akan memberikan teguran kepada kepala daerah. Tahap pertama penyaluran BKBK sudah ditransfer ke rekening pemerintah daerah, terhitung sejak 21 Mei 2024 setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atau SP2D. Tercatat hanya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kerinci yang belum mendapatkan penyaluran dana tersebut karena terkendala administrasi. Sementara itu untuk 70% penyaluran tahap kedua ditargetkan bisa disalurkan paling lambat pada awal September 2024. Dan saya minta kepada seluruh
kepala desa untuk kalau memang sudah terima segera dieksekusi, segera dilaksanakan. Karena target kami di bulan Agustus atau paling lambat awal September untuk 70% berikutnya sudah salur. Nah, kenapa? Karena menyangkut itu kepentingan masyarakat. Untuk alokasi tahun 2024, total 1.414 desa di Provinsi Jambi mendapat dana BKBK dengan total anggaran mencapai 141,4 miliar rupiah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, tidak hanya berdampak pada tingginya angka kriminalitas. Dampak buruk judi online ternyata juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Kasus judi online ini menjadi tren baru di Muaro Jambi. Selain faktor ekonomi, KDRT, poligami, dan meninggalkan salah satu pihak, tren kasus perceraian di Kabupaten Muaro Jambi terbaru juga disebabkan oleh judi online. Terlibat dalam judi online tidak sedikit terjadinya perselisihan atau pertengkaran antar suami dan istri, sehingga berdampak buruk terhadap kondisi rumah tangga yang berujung gugat perceraian di Pengadilan Agama. Dari catatan Pengadilan Agama Sengeti kelas 1B hingga di pertengahan tahun 2024 ini, kasus perceraian yang ditangani mencapai 207 perkara. Sudah mengajukan perkara cerai ke pihak Sengeti ini. Kemudian ada juga sih faktor lain seperti judi online, itu ada juga. Judi online juga ada yang menjadikan faktor penyebab dari perceraian. Dari judi online bertengkar. Dari bertengkar itulah menjadikan alasan perceraian antara suami dan istri tersebut. Selain angka perceraian, kasus pernikahan dini juga ditemukan di Kabupaten Muaro Jambi. Kasus ini disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, kemudian perjodohan untuk menghindari perbuatan zina. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi terus mendalami penyebab kematian Nafisa, gadis 20 tahun yang meninggal dunia di Galian Batubara, Kabupaten Batanghari. Puluhan orang saksi telah dimintai keterangan dalam kasus ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi hingga saat ini terus mengusut penyebab kematian Nasifa, gadis 20 tahun, yang ditemukan meninggal dunia di kolam galian batubara Pal 6, Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Ini dilakukan guna mengungkap kasus tersebut. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, saat ini puluhan orang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik kepolisian. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga telah membentuk tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. Tim yang terdiri dari Polres Batanghari dan Polda Jambi ini akan menyelidiki siapa yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya Nasifa. Prosesnya kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang saksi. Yang diantaranya kemarin seperti saya sampaikan kepada rekan-rekan tidak hanya 1 kali 2 kali pemeriksaannya. Ya. Karena orang-orang yang kita anggap dekat dan tahu di mana dan kapan yang bersangkutan itu keluar malam hari sebelum ditemukan beberapa hari kemudian meninggal dunia, kita lakukan pendalaman. Sebagaimana diketahui, kasus penemuan jenazah seorang gadis berusia 20 tahun ini terjadi pada 27 Februari 2024 lalu. Peristiwa ini sempat menggegerkan masyarakat Kabupaten Batanghari. Pasalnya, korban ditemukan mengenaskan tanpa busana di dalam kolam bekas galian dengan penuh luka tusukan senjata tajam. Kepolisian sampai saat ini belum berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan dan apa motif dibalik kasus tewasnya gadis cantik asal desa Pasar Terusan ini. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan. Saya Yogi Aprilianto. Saya Cynthia Permana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.